Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Budaya positif. Nanti kita akan banyak diskusi di sini, di budaya positif. Saya share lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, salamnya adalah salam dan bahagia. Apa itu budaya positif atau ekosistem positif? Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Pada hakikatnya, sama kewajibannya seorang pendidik itu dengan petani. Contohnya yang menanam padi. Ia tidak hanya menuntun padinya tumbuh, ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padinya, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup padi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Anak-anak kita itu berlatar belakang yang sangat beragam. Kondisi orang tua itu sangat beragam, masalah yang dihadapi juga sangat beragam, maka tidak hanya sekedar metodenya sama, karena penanganan tiap tanaman itu pasti berbeda. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita punya ilusi, anak itu kalau kita perintah, mereka harus manut. Anak itu kalau kita kritik, mereka terus berubah. Anak itu kalau kita motivasi dikit aja, mereka juga berubah. Itu ilusi-ilusi yang kita alami. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi selama ini kita itu sing benar menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini contohnya, kalau pagi-pagi kita cek anak-anak di gerbang itu, mereka takut atau mereka tidak nyaman kalau mereka tidak sesuai dengan regulasi yang ada di sekolah. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sebagai contoh, nanti kalau dulu pas SD, anak-anak yang duduk paling rapi, paling diam, nanti bisa pulang duluan. Anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan nanti dapat permen. Nah, ini contohnya. Lalu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu merdeka, mereka sudah tidak harus diperintah, tetapi mereka sudah tahu apa yang harus saya lakukan, atau istilahnya anak itu sudah punya inisiatif, anak-anak itu sudah punya tanggung jawab, saya tidak melakukan ini karena memang itu tidak sesuai dengan norma dan lain sebagainya. Nah, ini lingkupnya peraturan kelas, selama ini kita bikinnya pakai peraturan kelas. Lebih besar lagi adalah keyakinan kelas, lebih besar lagi adalah lingkungan positif. Nah, yang paling tinggi adalah budaya positif.
ini yang sebetulnya akan kita bangun, yaitu di budaya positif. Nah, kalau di dalam kelas, kita akan membuat keyakinan kelas, kita akan bikin keyakinan kelas itu di dalam kelas, lalu lebih besar lagi, nanti lingkungan positif dan budaya positif. Nah, sekarang, apa sih perbedaan keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contoh, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2. Kalau anak yang berpikiran kaitannya dengan peraturan, mereka akan berpikir, oh, pakai helm itu biar nggak ditilang polisi. Pakai helm itu biar nggak disemprit. Nah, tetapi anak-anak yang sudah punya keyakinan, pakai helm itu untuk melindungi kepala. Karena di kepala itu ada otak, segala macam. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Nah, kalau keyakinannya kita sesuai dengan prokes dan lain sebagainya. Ini contoh kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas, Bapak Ibu nanti pilihannya itu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuknya apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Sanksi. Hukuman. Sesuai Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Anak menghargai disiplin. Masuknya dengan paksaan, ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsep dirinya nanti buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup jelas Bapak Ibu. Lalu ada cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau langsung ke contoh soal aja deh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang nyanyi. Nah, ini kira-kira kebutuhan dasar mana Bapak Ibu? Yang ini, kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Kebebasan. Kesenangan. Oke. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Pakai jepit rambut baru. Kesenangan. Kesenangan. Kesenangan bisa Bapak Ibu. Terus dia itu juga perlu cinta kasih. Cinta kasih. Iya. Jadi kesenangan dan cinta kasih itu bisa masuk Bapak Ibu. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Itu masuk di mana Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan, oke. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini masuk kemana Bapak Ibu? Makasih. Maksudnya di sini, penguasaan. Dia kan jadi tidak
tidak punya kuasa untuk menolak bahwa gambarnya ditunjukkan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada kontrol dari luar, ada identitasnya gagal, lalu identitas berhasil atau sukses, ini masih kontrol dari luar, lalu ini kontrol diri, identitas berhasil. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 5. Pertama sebagai penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu nanti posisinya harus sebagai manajer. Sebagai contoh, sebagai penghukum. Kamu ya udah berkali-kali diberitahu harus pakai sepatu warna hitam, masih saja pakai sepatu warna putih. Nah, ini model sebagai seorang penghukum. Lalu ada yang berceramah seperti ini. Ibu itu, Bapak itu, saya itu sebetulnya seneng kalau lihat kamu itu rapi. Tapi kenapa selama ini bajumu nggak rapi, sepatumu nggak pakai yang warna hitam. Jadi membuat orang merasa bersalah. Lalu sebagai teman, ayolah tertib, iki lo, ngisin-ngisin ke Pak Pram, jadi tonggomu, jadi koncomu. Nah ini lalu sebagai pemantau itu biasanya ini yang sering terjadi Bapak Ibu ketika kita diskusi di ruang guru, kita saling sharing anak tersebut isinya apa, ngapain gitu. Ini sebagai pemantau. Nanti sebagai manajer, nanti pertanyaannya bisa seperti ini contohnya. Anda sudah tahu peraturan yang ada di sekolah kita seperti apa? Nah, terus kenapa kok sepatu yang Anda gunakan sekarang warnanya bukan hitam? Nanti kan pasti ada jawaban dari anak. Oke, jadi kita selalu mendengarkan anak dulu, melihat posisinya, versinya anak seperti apa, kita tidak langsung menghakimi anak. Nah, ini contoh guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, lalu guru berkata, awas ya, kalau tidak melakukannya, nih hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Lalu kaitannya dengan kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dia akan mengulangi kesalahan. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Erwin tadi. Anak sebelah sudah tahu di kelas itu baru ulangan, dia masih rame aja. Kita datengin, dia diam. Tetapi setelah itu rame lagi. Nah, karena selama ini kita terkesan menjadi penghukum. Kita terkesan menjadi penghukum dan kita juga terkesan jadi pemantau. Nih. Nah, kita akan lihat berikutnya. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, itu kalau kata-kata prosentasenya 10%, nada suara 35%, tetapi untuk bahasa tubuh bisa sampai 55%. Apa yang kamu mau? Apa sih yang kamu mau? Opo karepmu? Nah, segala macam. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu itu sudah tahu tadi. Yang paling pas untuk memerankan penghukum itu Bu Erwin. Bu Erwin, tolong dong. Salah satu ketika Bu Erwin itu menempatkan anak di posisi dia keliru gitu. Contohnya gimana Bu Erwin? Halo Bu Erwin. Maksudnya contohnya ya, misalnya dia melakukan kesalahan apa Mas? Contohnya anak itu dapat PR matematika, terus belum mengerjakan semua PR dari Bu Erwin. Biasanya Bu Erwin akan mengatakan apa?
Biasanya tak tanya, Mas, kenapa kok nggak dikerjakan gitu? Intonasinya gimana? Aduh, kali Mas, rekon sandiwara malah aneh. Kalau beneran itu ya. Bu Erwin muridnya aku, ngapain Bu Erwin. kerjakan kau? Bermain peran toh. Ayo Bu Erwin, muridnya aku Bu Erwin. Atau Angin gini lah, aja Mas. deh. Bu Erwin itu kalau pagi-pagi itu anak mau masuk gerbang tetapi nggak rapi belas. Masih pakai jaket, masih nggak rapi belas. Bu Erwin akan mengatakan apa? Mas, jaketnya dilepas. Terus bla bla blanya itu loh. Bajunya dirapikan dulu. Oh, kok saiki lembut banget gitu loh. Masakannya besok kalau Soalnya dipakai kamu awas. Dan gitu. Oh, nah itu Mister, awas itu kalau masih dipakai ya. Awas. Ini Sepatunya terakhir sesuk peringatan ora terakhir ya. dibuka. Ora, saya Saya nggak sudah pernah pakai bosan awas-awas ngandani gitu. kamu. Mas, Oh, iya, bajunya iya, dilepas, iya. jaketnya. Itu paling. Oke. Baik. Nah, ini coba ya. Kata-katanya udah ada nih. Apa yang sedang kamu kerjakan, tetapi jenengan sebagai seorang penghukum bahasanya. Nah, tak contohin dulu ya. Kalau sebagai seorang penghukum, intonasinya pasti akan gini. Apa yang kamu kerjakan? Tetapi kalau menjadi orang yang merasa bersalah, apa sih yang sedang kamu kerjakan? Terus kalau sebagai seorang teman, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kalau sebagai seorang pemantau atau manajer, apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Itu model intonasinya. Nah, contohnya ini Bu Erwin, kapan saya bisa harapkan ini selesai, tetapi dengan model marah itu? Ayo Bu Erwin. Ayo. Keluar tanduknya. Enggak, Mas. Ya udah, kalau susah kita skip ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Oke. Nah, kita akan belajar yang namanya retritusi, Bapak Ibu. Retritusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri retritusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Retritusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Retritusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Retritusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Retritusi fokus pada karakter bukan tindakan. Retritusi fokus pada solusi. Retritusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contohnya segitiga retritusi. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini contoh-contoh kata-katanya, contoh-contoh yang bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan contoh. Oke. Nanti kalau langsung ke contoh itu pasti Bapak Ibu lebih nyaman deh. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini sambil guru penggerak.
Sebentar Bapak Ibu, baru tak cek. Kami tunjukin satu tulis. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi contohnya si Nia itu usil, dia itu nyabut kabel power punya temennya. Nah, terus ini biasa kalau di lab itu ada anak yang nuker mouse sampai nyopotin keyboardnya Bapak Ibu. Kalau di lab nyopot keyboard terus mindahin mouse, kabel dicabutin itu biasa. Nah, maka biasanya kan anak memang awalnya itu dari bosen gitu kan. Terus pertanyaannya terus jadi gini kan udah ketahuan nih. Kenapa kamu saya minta tinggal di lab? Karena saya nyabut CPU pakai kaki. Nah, akhir-akhir ini Pak Pram lihat kamu itu tambah usil. Kenapa? Setiap tindakan pasti punya alasan. Pak Pram tidak akan mengungkit keusilan kamu yang mana lagi. Saya ingin diperhatikan Pak, karena bapak dan ibu saya itu sibuk kerja pulangnya malam. Saya bosen selama ini sendiri di rumah tanpa teman. Jadi pengen diperhatikan. Iya. Nah, kira-kira dengan keusilanmu, hari-harimu itu akan tambah sepi nggak sih? Karena ketika kamu tambah usil, tidak ada teman-teman yang akan berteman denganmu. Nah, lalu kita coba anak membalikkan kondisi dia kalau di kondisi yang diusilin, mau berteman atau tidak. Nah, jadi modelnya seperti itu Bapak Ibu. Model ketika pendekatan ke anak, semua tindakan itu pasti punya alasan. Setiap tindakan itu pasti punya alasan, tapi selama ini di awal kita selalu menghakimi anak dulu. Kamu kok melakukan ini, kamu kok gini. Kita tidak mendengar versinya anak. Anak itu kan butuh didengarkan dulu. Anak itu butuh pengakuan, karena kebutuhan untuk yang dari anak, mereka butuh cinta kasih, mereka juga butuh kebebasan, butuh